Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Bunga TV telah hadir kembali bersama kami di program Batas Waktu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman kepada kita hari ini, kemudian nikmat hidup kepada kita, kemudian nikmat yang lain-lain kepada kita, sehingga kita dapat memperbaiki amal-amal kita dan mentobati dosa-dosa kita sampai hari ini. Pemirsa Bunga TV, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga rahmat dan karunia Allah selalu tercurah kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa Bungo TV yang kami sayangi dan kami cintai karena Allah, untuk pertemuan kali ini telah hadir kembali Ustadz kita, yaitu Ustadz Qadri, dan bersama saya Kang Ardi, yang dalam beberapa menit ke depan akan menyajikan tema-tema seputar syariat Islam dan hukum-hukum yang Allah ridhoi. Untuk itu langsung saja kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya setelah beberapa minggu kita bertemu ya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, terima kasih telah menyempatkan waktunya kembali Ustadz untuk berada di acara Batas Waktu, di program Batas Waktu. Untuk tema kali ini pemirsa, mungkin kita akan membahas tentang menuntut ilmu atau keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Untuk itu yang pertama saya mau bertanya dulu nih Ustadz. Kita kan berilmu nih, kalau orang tidak tahu gitu kan, tidak dihukumi oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah. Kita tidak tahu nih ilmunya begini, kemudian dengan Allah tidak dijatuhi hukum, maka kita tidak berdosa karena kita tidak berilmu tadi. Maka banyak orang, saya tidak usah belajar dulu lah. Nanti saya dihukum-hukumi kan. Oke. Bagaimana? Benar ya, memang kadang juga ada apa sih bahasanya tuh, kilahan apa sih, yang mana orang ini dengan alasan dia sebenarnya malas untuk belajar, sehingga dia mengatakan kalau kita tidak tahu kan Allah tidak menghukum, yang gitu misalnya. Kalau gitu saya nggak mau cari tahu. Padahal ketidaktahuan atau kebodohan yang dimaafkan tuh bukan kebodohan yang dibuat-buat, gitu kan? Misal nih kita sholat, saya nggak maulah cari ilmu tentang sholat, tentang wudhu, kan kalau saya tidak tahu kan Allah tidak menghukum, tidak dosa, kata gitu kan? Nah ini cara pandang yang salah. Padahal ketidaktahuan atau kebodohan yang Allah maafkan, pertama salah satunya kebodohan mu'alaf, ya, orang baru masuk Islam ya. Jadi orang yang baru masuk Islam, nah ketidaktahuannya yang Allah maafkan, gitu kan. Tetapi orang-orang seperti kita dituntut untuk selalu belajar, maka ketidaktahuan kita, kebodohan kita jadi dosa, karena tidak ada tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kecuali zaman dahulu gitu ya, juga kebodohan yang dimaafkan yaitu kebodohan yang belum sampai syariat Islam. Mungkin entahlah kalau sekarang ya, kalau dulu kali ada satu tempat mungkin yang belum terjamah oleh syariat Islam, gitu tidak kan? Ada guru. Oh ya, nggak ada apalah primitif istilahnya itu. Nggak tahu dia, bahkan dia tidak punya agama. Bukan hanya agama Islam aja, dia nggak tahu menahu. Maka kebodohan mereka seperti itu dimaafkan, gitu kan. Tapi untuk kondisi sekarang rasanya nggak ada lagi alasan, sudah zaman sekarang kita sudah bebas gitu ya, mau cari apa gitu ya. Saya nggak mau cari ilmu tentang sholat lah, biar saya nggak dosa, nggak bisa, gampang aja cara sholat yang benar kan, gitu kan, gampang aja. Jadi kan kadang Google itu lebih soleh daripada benar di sana semuanya ada. Benar. Jadi hati-hati ya, jangan kita membodohi diri sendiri gitu. Nah kemudian Ustadz, ketika kita menuntut ilmu itu kan
misalnya baca Quran nih, yang kita sering dengar itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita belum fasih ini, pahalanya 2. Ya. Ketika kita terbata-bata membacanya. Kemudian ketika kita bagus, pahalanya 1. Dibandingkan orang yang baru belajar. Apakah? Atau bagaimana itu? Ya, sebenarnya itu itulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk memotivasi diri kita. Di saat kita terbata-bata saja sudah dapat pahala. Ya. Artinya apa di sini? Bukan kita hanya kalau gitu saya terbata-bata terus, enggak seperti itu maksudnya. Jadi biar maksud banyak pahala. Biar banyak pahala. Maksud Allah itu di saat kita terbata-bata ada keinginan untuk belajar lebih baik, gitu ya. Jadi saya nggak mau belajar Al-Quran lah, yang penting saya bisa baca terbata-bata kan sudah dapat pahala. Melihatnya saja sudah dapat pahala, gitu misalnya. Kalau gitu saya melihat aja terus saya baca. Enggak gitu sebenarnya. Itu kan kalimat-kalimat motivasi dari Allah yang membuktikan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar kita lebih semangat belajar. Bahwa jangankan kamu yang hebat membaca, terbata-bata saja sudah dapat pahala. Melihatnya saja sudah dapat pahala, gitu. Sehingga orang-orang yang memahami bahwa kalau gitu saya nggak mau belajar lebih banyak, gitu ya, saya biarlah salah, terbata-bata, zal sama zai sama saja, misalnya ha ho apa sama ha besar ha kecil sama saja, maka membuat dia hanya memahami sebatas itu, maka ini Allah marah seperti ini, gitu ya. Padahal Allah sudah kasih kemudahan-kemudahan, gitu. Ustadz, sering kita dengar itu, kenapa ilmu itu disamakan dengan cahaya atau nur? Seringkali kita dengar ilmu itu sama dengan cahaya, atau ketika kita mendapatkan ilmu berarti kita mendapatkan cahaya gitu, cahaya kehidupan gitu. Jadi ilmu ini adalah cahaya hati ataupun cahaya kehidupan. Kenapa diibaratkan cahaya? Sama dengan kita di malam hari tidak ada cahaya gelap. Maka orang yang tidak punya ilmu juga gelap kehidupannya. Dia tidak, walaupun dia kaya raya, tapi nggak punya ilmu akan gelap. Dia akan menggunakan uangnya nggak jelas, gitu kan? Apalagi jabatan dia juga, misal dia dikasih amanah nih, tetapi dia nggak punya ilmu, maka akan numbur terus. Tengok orang gelap ya, orang perjalanan dalam keadaan kegelapan, jalannya numbur, nggak jelas, gitu kan? Sama dalam kehidupan ini. Dalam hadis dijelaskan bahwa siapa yang menghendaki kehidupan dunia, gitu kan? Man arada dunia, fa'alaihi bi ilmi. Itu siapa yang ingin dunia ini mesti dengan ilmu, gitu kan? Kalau ingin akhirat juga, wa man arada akhirah, fa'alaihi bi ilmi. Kalau dia pengen kehidupan akhirat juga mesti menguasai ilmu, gitu kan? Dan wa man arada huma, dan siapa menghendaki keduanya itu kehidupan bahagia dunia dan akhirat, ya fa'alaihi bi ilmi, juga mesti dia menuntut ilmu. Jadi kalau orang yang tidak punya ilmu, gelap kehidupannya, baik itu kehidupan dunia, ya apalagi kehidupan akhirat, gitu. Maka kita dituntut untuk, bahkan wajib, ya gitu kan, wajib menuntut ilmu, itu wajib bagi umat Islam. Tapi ada yang fardu kifayah, ada fardu ain, ya, ada kewajiban yang kalau tidak pelajari dosa, atau ada yang fardu kifayah, artinya satu daerah itu satu orang saja mempelajarinya sudah gugur kewajiban, gitu. Apa contohnya ilmu yang wajib? Salah satunya ilmu toharoh, bersuci, gitu ya. Cara berwuduk yang benar, gitu kan, cara cebok yang benar, gitu kan, bersuci yang benar. Kalau itu kita tidak bisa, dosa kita, gitu kan. Nah, ada apa yang fardu kifayah, misal ilmu kalau kami dulu di pesantren, ilmu falak, ilmu astronomi, nah, ya kan, ilmu perbintangan. Kalau tidak ada satupun orang yang tahu di daerah itu, ya kita jadi dosa, karena kita mesti menentukan bulan Ramadannya kapan datang, gitu kan, membuat tanggal, waktu sholat segala macam, gitu kan. Tapi kalau ada sudah satu orang aja yang bisa, udah gugur. Nah, seperti itu. Masya Allah Ustadz, baiklah pemirsa Bunga TV, sangat seru sekali pembahasan tentang ilmu ini. Untuk itu kita mungkin break dulu sebentar, tetap di program Batas Waktu di Bunga TV, selalu di hati.
Terima kasih pemirsa Bungo TV masih setia bersama kami di program Batas Waktu di Bungo TV Selalu di Hati. Kita masuk ke seksi ketiga ini. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, jika ada pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di layanan kami di chat WhatsApp di nomor 0822 5524 4126 atau melalui DM Instagram kami di @program_bungo_tv. Nah, kita kembali lagi masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu tentang ilmu, menuntut ilmu. Mungkin langsung saja Ustadz kita masuk ke dalam pertanyaan. Bukan. Pertanyaan gitu. Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Ardi. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Anissa dari Simpang Somel. Mau bertanya sama Pak Ustadz, kenapa ilmu diibaratkan dengan cahaya kehidupan? Bukankah sholat adalah hal yang akan menerangi kita nanti di alam kubur? Terima kasih Kang Ardi dan sehat untuk terus Kang Ardi dan Pak Ustadz. Amin, amin. Sehat. Oke, pemirsa, yang menerang kita ke dalam kubur memang sholat gitu ya. Tetapi untuk sholat itu butuh ilmu. Makanya kita wajib mempelajari ilmu. Salah satunya fardu ain itu ya ilmu tentang sholat. Bagaimana sholat akan menjadi penerang kubur kalau sholat kita tanpa ilmu, tanpa ilmu gitu ya. Bagaimana takbir, bacaannya, mana tajwid segala macam nggak jelas, misal begitu kan. Jangankan untuk sholat yang benar, untuk jadi imam saja ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi tidak sembarang orang yang boleh jadi imam untuk dalam sholat. Nah, itu jadi pengen terang di alam kubur itu butuh ilmu. Salah satunya ilmu tentang sholat, sehingga sholatnya itu bisa menerangkan kehidupan dia alam kubur. Kalau dia tidak punya ilmu, maka membuat sholat dia bermasalah, gitu ya. Takbirnya bagaimana kalau saya ganti takbir dengan Allahu Rahman, dia kan punya ilmu kan. Ini kan juga nama-nama Allah gitu, misal gitu kan. Allahu Rahim, karena dia tidak punya ilmu kan gitu. Maka butuh ilmu sehingga membuat sholat kita jadi benar, sehingga sholat kita itu bisa bikin cahaya di alam kubur kita, insya Allah. Insya Allah. Kemudian Ustadz, ini ada lagi dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Mail dari Pulau Temiang. Oh, Tebo berarti ya. Tebo. Saya punya anak 3, yang 2 sedang kuliah dan baru lulus SMA. Sedangkan yang bungsu ini baru lulus SD begitu. Saya bingung mau memasukkan pendidikannya kemana gitu Ustaz. Pas nian ini tentang ilmu kan pembahasannya. Kemudian mana yang lebih penting ini Ustaz? Ilmu agama dulu atau ilmu umum dalam kehidupan ini? Sebenarnya dalam Islam itu seperti saya jelaskan tadi bahwa dari lahir tuh anak kita sudah ajarkan ilmu agama, akidah, gitu ya. Yang kita azanin itu sudah tuh ilmu kita memahami kepada anak kita, anak bayi. Bahkan di alam rahim pun kita dianjurkan mendengarkan murotal gitu ya. Nah, untuk anak-anak kita mendengarkan yang baik-baik agar dia mendapat ilmu yang baik, seperti itu. Lalu kalau kita sudah kasih pemahaman, misal dia masuk ke pemahaman Islam SD, baiknya memang yang agama, gitu kan. Dan juga jangan takut masuk. Misal kalau anak saya masuk pesantren, nanti dia cuma bisa jadi ustadz, enggak juga. Banyak polisi di pesantren. Ada kawan saya Ali Hanafiah namanya, Nasution, Brimob dia di Bogor. Ada lagi juga keluarga ya polisi itu di Tebo gitu ya. Jadi jangan takut dengan memahami agama ini, dunianya enggak terurus. Misal gitu ya, kalau saya fokus agama saja, waduh, bagaimana dunia saya? Enggak, justru di saat kita mendalami agama, kata Allah apa? Kalau kita memahami agama, wa may yattaqillah yaj'al makhraja, siapa yang bertakwa, takwa itulah ilmu agama loh. Gitu kan? Nah, maka Allah kasih jalan keluar dari permasalahan hidup. Banyak kemudahan. Yang khawatirnya itu ilmu kita tinggi tentang keduniaan gitu ya, diklat berhari-hari hanya untuk naik jabatan gitu misalnya. Sedangkan sholat kita tidak punya ilmunya gitu ya, maka jabatannya itu membuat dia masalah dalam hidup ini. Gitu. Ini yang mesti kita pahami.
sebenarnya tidak ada perbedaan ilmu umum sama ilmu agama, sebenarnya sama-sama kewajiban ya, tetapi ilmu agama wajibnya adalah fardu ain ya. Kalau ilmu umum lebih kepada fardu kifayah, ada bab-bab tertentu yang kalau satu orang saja sudah tahu sudah selesai urusannya, seperti itu. Walaupun kita juga punya kewajiban untuk ilmu itu, apalagi di kondisi sekarang ya. Karena saya masih ingat masa pesantren, kami itu paling malas belajar umum. Ya kan, ternyata apa, surat dari senior sudah kuliah katanya, ya udah adik itu belajarlah ilmu umum. Yang pusing kami di kampus ini ilmu umum, karena kita di pesantren dulu meremehkan ilmu umum. Padahal tidak seperti itu, sama aja sebenarnya. Ilmu umum, ilmu agama mesti kita tuntut sama-sama, tetapi ingat, ilmu agama adalah fardu ain, wajib setiap individu. Kenapa? Karena ini yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau tidak ada punya ilmu agama, ya bagaimana? Wuduknya dia nggak beres, asal-asal wuduk, dia nggak tahu syarat wuduk, ternyata ada getah atau apa hal yang menghalang dia gitu ya untuk sampai air ke anggota tubuhnya, dia nggak tahu, dia sholat. Atau dia habis pipis, dia pipisnya berdiri, kena percikan kainnya, dia nggak punya ilmu, dia wuduk langsung sholat, ya udah nggak sah sholatnya karena ada najis. Nah ini kan butuh ilmu. Masya Allah Ustaz, ada lagi pertanyaan ini, masih ada beberapa pertanyaan. Oh nih lagi. Assalamualaikum Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz semoga sehat juga ya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Bella dari Perumnas. Mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita berilmu tapi tidak diamalkan gitu? Iya. Itu aja Kang Ardi, makasih. Tergantung ilmunya ya. Ada ilmu yang wajib kita amalkan, ya ilmu agama. Seperti kita belajar ilmu tentang wudhu, misalnya, tentang sholat khusyuk, ilmu tajwid, wajib kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan, ya kita jadi dosa. Kata pepatah, ibarat pohon ya tak berbuah, kata gitu ya. Cuman kata anak sekarang, bisa untuk tempat teduh aja, kata gitu. Nah, itu hanya pepatah, istilah-istilah ya. Ada ilmu yang boleh dipelajari tapi haram untuk diamalkan. Apa itu? Ya itu seperti ilmu sihir ya. Itu kalau mempelajari hanya untuk mengetahui lalu kayak saya misal untuk menjelaskan misal dialog sama teman-teman yang dikira dia ilmu yang bagus ternyata amalan yang salah, tadi kan ini butuh ilmu gitu kan. Pernah yang datang, Pak Ustadz ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi gunanya untuk melet Ustadz. Nah ya itu tadi, kita butuh ilmu menjelaskan. Bagi orang yang tidak tahu, wah bagus nih, ini kan Al-Quran ya kan? Karena ilmu-ilmu yang kayak gituan itu banyak dari Al-Quran. Misal cuman ya, wah ini Pekasih misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ini ayat Allah dibacanya Bismillah, dibaca 7 kali misalnya, sambil membayangkan wajah perempuan itu ditutupnya seolah-olah meniup ubunnya misal ya, kasihnya ke perempuan itu dititip. Besok perempuan itu ngejar. Itu mesti kita pelajari ilmu itu agar kita bisa menjelasin bahwa itu ilmu nggak benar gitu kan. Ada pemanis misal, kalau pemanis sekarang kan gula gitu ya. Kalau pemanis orang-orang dulu memang air atau minyak ya, Bismillah. Wah. Orang dusun pakai bahasa dusun, orang Jawa pakai bahasa Jawa dia, gitu kan. Wah gitu ya. Sehingga setiap orang nengok dia manis gitu kan, suka, senang. Nah ini membahayakan ini, gitu kan. Nah seperti itu. Maka ilmu seperti ini boleh kita pelajari, tapi bukan untuk diamalkan, tetapi untuk menjelaskan bahwa ini adalah satu pemahaman yang salah agar kita perbaiki. Kalau ilmu-ilmu yang umum gitu, Ustaz, misalnya bukan ilmu agama tapi ilmu yang boleh untuk dipelajari begitu. Ya banyak, matematika mesti kita tahu. Itu, misalnya matematika. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mesti kita pelajarin. Walaupun saya kurang bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, tetapi itu mesti kita pelajari. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini banyak bahasa Inggris, ya kan? Buka Google kadang atau main komputer, ini apa maksudnya, gitu kan? Kalau kita nggak paham. Nah ini juga mesti pelajari kimia gitu misalnya. Kalau hanya orang-orang yang tidak Islam yang mempelajarinya, habis kita nggak bisa bikin gitu misalnya. Kita tidak bisa bikin misal gitu ya. Sehingga kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Ilmu astronomi gitu misalnya, sehingga kalau kita tahu astronomi ini kan bisa kita bikin
tanggal, kalender segala macam seperti itu. Jadi, nah itu ilmu cara menuntutnya adalah menuntutnya fardu kifayah. Nah, kalau dikerjakan sebagian orang, cukup ilmu kedokteran misalkan di suatu negeri itu, misal kalau tidak ada satupun dokter, ini yang bahaya, ya kan? Nah, maka kalau sudah ada satu orang aja, selesai. Gitu. Kemudian ada pertanyaan terakhir kayaknya ini, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Kak. Waalaikumsalam. Berbicara tentang ilmu, dalam pidato orang dulu sering mukadimahnya menyebutkan dari alam jahiliyah menuju ada alam yang terang benderang. Kemudian zaman sekarang ini, zaman jahiliyah dulu, yang pertama kali memberikan dan mendapatkan ilmu itu siapa, Pak Ustaz? Makanya sekarang kita dapat merasakan zaman yang canggih sampai sekarang ini. Iya. Zaman yang terang benderang. Jadi sahabat, yang maksud dunia terang benderang itu bukan terang benderang oleh matahari maksudnya ya. Artinya zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, agama-agama tauhid sebelum itu seperti agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa, umatnya itu sudah lama meninggalkan ajaran agamanya, gitu ya. Sehingga dikenal dengan zaman jahiliyah karena mereka tidak lagi memakai tuntunan agama tauhid yang Allah utus kepada para rasul itu. Sehingga terjadi zaman jahiliyah, kalau nggak salah sebagian ulama mengatakan 650 tahun jarak antara sebelum Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad itu. Sehingga umat-umat itu banyak meninggalkan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Maka terjadilah dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan zaman kebohongan tentang yang bodoh tentang akidah, dia sembahkan gitu ya. Penyembahan. Padahal Tuhan mereka pada dasarnya Allah juga kan, sebelum datang Islam kan Ka'bah sudah ada di situ, gitu kan, oleh zaman Nabi Ibrahim gitu kan, gitu. Maka sehingga Rasulullah pun diutus pas wahyu pertama, Iqra gitu ya, bacalah. Itu kan ilmu. Rasulullah juga, saya nggak bisa baca ini, gitu kan, berulang kali. Nah, sehingga itulah hebatnya mukjizat Rasulullah itu, Al-Quran itu, yang mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran, yang mana beliau ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau hafal Al-Quran gitu. Jadi ilmu itu sudah lama ada gitu kan, tetapi ilmu agama ini di saat kita tinggalkan, ini yang bikin tidak terang benderang lagi gitu kan. Walaupun dia, apalagi misal kayak sekarang kita sudah banyak misalnya nauzubillah meninggalkan ajaran agama kita, baca Quran sudah tidak bisa, sudah malas gitu kan, jujur malas, tepat waktu malas, kita tinggalkan, ini akan jadi gelap. Bukan gelap mati lampu, bukan, tapi penghidupan kita sudah gelap, menjadi lingkaran setan, sehingga kita sulit menjadi orang jujur pun dibuang gitu kan, orang-orang alim dipitnah gitu kan, sehingga orang takut jadi alim gitu kan, takut membaca Quran, takut dibilang teroris kan gitu. Nah, ini yang akhirnya dunia kita gelap. Di saat kita meninggalkan ajaran-ajaran agama ini, membuat dunia kita gelap. Walaupun matahari ada, walaupun listrik ada, tapi penghidupan keseharian kita yang membuat jiwa ini menjadi gelap. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Ustadz, pemirsa Bunga TV, karena untuk waktu juga sudah terlalu panjang. Kita break dulu sebentar. Tetap di program Batas Waktu di Bunga TV, selalu di hati. Terima kasih pemirsa Bunga TV masih setia bersama kami di program Batas Waktu bersama saya Kang Ardi dan kemudian Ustadz Qodri. Semoga masih betah bersama kami. Di segmen terakhir ini kita mungkin tidak panjang-panjang ya Ustadz. Kita
segmen karena Ya. hari ini. Ada pertanyaan nih. Satu lagi ya, satu lagi bisa lah ya. pertanyaan. Dari Doni ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Doni, Assalamualaikum. mahasiswa di salah satu kampus di Bungo. Saya mau tanya, katanya keutamaan orang menuntut ilmu itu adalah dimudahkan jalan untuk menuju surga. Gitu. Nah, kemudian gimana kalau orang itu taat ibadahnya, tapi orang ini tidak mampu untuk menuntut ilmu pendidikan karena memang ekonomi yang gitu ya. tidak memungkinkan untuk menuntut ilmu. Apakah jalan dia menuju surga itu Gelap. akan sulit? Gitu. Mohon dijawab. Oke, sobat sekalian, menuntut ilmu tidak mesti formal ya, di kelas tidak mesti gitu. Karena kalau kita lihat sejarah, bahkan ada nama istilah kami itu kaji duduk, artinya nggak di kelas, taklim gitu ya. Kalau orang-orang dulu kan gitu yang lebih banyak, bahkan nggak ada kelas di zaman penjajahan pun bahkan tidak, yang ada SR sekolah rakyat gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu, gitu kan? Dalam kondisi sekarang juga mungkin ke rumah kiai-kiai misal begitu ya, ada misal ke rumah kiai kita jadi apa ya selain ya, membantu dia mungkin di siang hari ke sawah gitu kan, malam hari belajar. Kami dulu juga gitu, masa pesantren kalau pas hari libur gitu kan, hari libur itu kami siangnya ke rumah apa bantu guru gitu kan, entah nyabit entah apa gitu kan. Nah, malamnya kami ke rumah guru gitu kan, nggak apa-apa, itu rasanya itu lebih berkah daripada terkadang kita menuntut ilmu formal, justru terkadang makin buntu jalan ke surga tuh. Kenapa? Karena di situ kalau tidak diiringi ilmu agama, ilmu yang kita pahami bisa menyesatkan kita. Contoh, ya, contoh gini, para korupsi itu bukan orang bodoh, orang pintar itu, ya kan? Tapi cara gunanya yang salah, gitu kan? Paling juga orang-orang bodoh, paling ayam, itu pun ketangkap, ya, paling dogan gitu, paling ketahuan. Tapi orang-orang yang berilmu, tapi dia apa namanya tidak memahami agama, adab, akhlak, membuat ilmunya itu justru bikin buntu dia menuju surga gitu. Jadi bukan untuk sekarang pendidikan ekonomi tidak ada, bukan penyebab kita untuk tidak bisa menuntut ilmu ya, terutama ilmu agama, karena tidak mesti belajar formal, boleh mungkin lewat HP misalkan, lalu dibimbing oleh guru gitu kan. Nah, kalau di mana dia posisinya, boleh gabung sama kita, misal kita juga punya taklim gitu ya, seminggu sekali, ayo boleh digabung sama kita gitu ya, gratis, kan gratis gitu. Baik Ustadz, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya juga sudah hadir di Bungo TV. Mungkin untuk terakhir ini ada pesan tentang ilmu ini, untuk terakhir lah kita sampaikan kepada pemirsa Bungo TV tentang keutamaan menuntut ilmu tadi, atau ada Ustadz yang ingin Ustadz sampaikan? Oh gitu, biar lebih semangat gitu ya. Oke, pemirsa, setelah itu kita mesti tetap sangat semangat mendalami ilmu, terutama dalam ilmu agama, karena dengan ilmu agama ini yang membuat kita mampu kehidupan kita lebih baik. Jangan hanya bermalas-malasan. Tidak ada lagi sekarang alasan untuk tidak sukses, gitu ya. Karena orang dahulu serba kekurangan kok sukses. Sekarang serba ada kok nggak sukses gitu ya. Nah, jangan terlena dengan kenyamanan sehingga membuat kita malas belajar, malas menuntut ilmu, sehingga membuat kehidupan kita bermasalah. Baik itu kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Tetap semangat belajar, gitu ya. Insyaallah. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Qadri, dan ini kita memasuki akhir acara kita. Saya Kang Ardi dan bersama Ustadz Qadri mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program tayangan Bungo TV, yaitu Batas Waktu. Saya Kang Ardi dan seluruh mengucapkan selamat berakhir pekan, dan tetaplah bersama kami, teruslah menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Bunga TV masih bersama kami di program Batas Waktu. Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan tentang ilmu, untuk pemirsa Bunga TV atau jamaah Bunga TV di Batas Waktu bisa bertanya melalui layanan WhatsApp kami di nomor 0822 5524 dan 4126 atau DM Instagram kami di @program_bunga TV. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi bertanya pertanyaan seputar ilmu. Baik Ustadz, di masyarakat kita ini kan banyak sekali masih percaya tentang ilmu-ilmu gaib gitu. Orang-orang yang percaya dengan perdukunan begitu kan. Misalnya mau punya penyakit gitu kan. Habis itu datang ke dukun dengan tapi sembuh Ustaz. Gitu. Itu bagaimana gitu ya? Wah, ini lebih dalam ini lagi nih ya pemirsa. Mohon maaf kepada dukun ya. Saya menjelaskan yang sesuai dengan syariat ya. Sebenarnya dalam Islam itu kedukun itu tidak boleh dalam Islam ya, karena dia kerjasama dengan jin. Ya. Dan banyak juga pertanyaan sama saya, tapi Pak Ustadz, ke dokter nggak sembuh, ke dukun sembuh katanya. Ini dari ininya sudah timbul kesirikan, gitu kan? Nah, lalu kenapa kok ke dukun sembuh, gitu misalkan? Nah, inilah jin tadi ya, jin. Jadi Allah semuanya Allah izin, tapi Allah tidak ridho, ya. Bisa saja kesembuhan itu perantaran jin, tetapi Allah tidak ridho. Sebagai contoh ya. Anak kita ngotot mau minjam motor misal, kita tidak mau, tetapi dia ngotot lalu kita kasih, tapi kita tidak ridho, gitu ya. Ambillah, pakailah, gitu ya. Nah, Allah juga gitu kepada ahli maksiat ataupun salah satunya kalau kita ke perdukunan gitu misalnya, sehingga timbul kesirikan, membuat kita lebih percaya. Sama kemarin kira-kira 2 minggu apa yang lalu itu ya, yang lagi viral nih Ustaz, apa? Sulap merah itu kan? Ini udah agak redup lah sekarang gitu ya. Iya. Kemarin itu sempat viral. Spiral gitu ya. Bagus juga dia membongkar-bongkar apa itu, karena pernah terjadi ya. Ada abang sepupu saya itu kehilangan HP. Lalu yang dicurigai itu ada kelompok entah 5 anak bujangan. Nggak ada yang ngaku, panggil dukun, diambil Al-Quran. Lalu ada jarum jahit apa? Ya jarum dia itu dibikin nama orang yang berada di dalam kamar waktu HP itu hilang. Dibaca-bacain sama dukun. Bergerak itu jarum. Menunjukkan satu nama itu. Tapi pakai media Al-Quran. Iya, Al-Quran. Lalu maka dipanggil lah secara pribadi nama yang apa tadi? Nama yang ditunjuk sama jarum nih. Lalu orang ini mengatakan, demi Allah saya nggak mencuri. Ayo kita sumpah, gitu kan? Ternyata dari 4 orang atau 5 orang tadi ada 1 orang yang nggak mau bersumpah. Nah, dan itu bukan yang ditunjuk jarum tadi, gitu. Lalu dia titip duit di jendela kalau nggak salah masa itu. Maaf bang, duitnya tinggal ini. Artinya dari situ salah ini dukun, gitu ya. Nah, salah nih. Apalagi kalau sampai sudah merusak akidah. Ya, anak-anak santri saya tuh, apalagi orang-orang yang indigo katanya bisa nebak orang gitu kan, masa lalu orang, nggak ada. Itu hanya pekerjaan jin, kalau betul ya kebetulan. Jadi cuman tebak-tebakan gitu ya. Tebak-tebakan saya juga bisa gitu. Ada ya 2 minggu yang lalu lah saya silaturahim kan gitu. Ada dukun, dia bilang dia dukun. Emang ya pas itu orang nelpon, Pak barang saya hilang. Udah berapa lama? Kira-kira seminggu. Waduh, udah seminggu saya nggak tahu juga ini, karena mungkin udah jadi duit gitu kan. Kalau saya pikir saya juga bisa gitu. Coba tengok darah situ gitu kan. Saya juga bisa. Ya kan? Iya, Nggak tahu ada. Iya. Nah, ini timbul kesirikan. Dan orang-orang yang bergelut dengan jin, ini jangka panjangnya dia ini bahaya. Kadang sakit-sakitan, sehingga para dokter nggak tahu dia penyakitnya apa. Karena jin itu bisa merusak urat saraf kita, gitu. Maka hati-hati. Misalkan
seperti kami juga materi hari Rabu kemarin tentang itu juga. Bagaimana Ustadz kalau bacanya ayat Quran? Wah, seperti ilmu sihir ya, ilmu pelet gitu misalnya. Iya Ustadz, karena kita sekarang nih susah membedakan. Karena kayak dukun, kayak Ustadz kan kayak nggak ada bedanya gitu. Bedanya gini. Pakai peci juga. Iya, kalau juga. bedanya kalau menurut saya gini. Ilmu perdukunan setiap diminta datang. Yang dipinta. Nah, misal dikasih amalan nih, ujungnya berkat kalimat la ilaha illallah, datang langsung yang keinginan itu. Nah, itu dari jin. Nah, ada yang katanya karomah. Karomah itu kan pemberian Allah dan tidak sembarang orang. Gitu. Sama dan gini. Kalau kepada Rasul namanya mujizat. Itu kan nggak pinta. Waktu Nabi Musa dikepung musuh laut, Nabi Musa nggak bilang, ya Allah tolong belah dong laut, enggak gitu. Kata Allah, ya kalau bahasa kita, pukul aja tongkatmu, kan gitu. Nggak kepikir oleh Nabi Musa akan terbelah tuh laut. Itu yang dikerjakan. Iya, banyak ular gitu ya. Nabi Musa dengan dukunnya Fir'aun, jadi ular semua gitu ya. Kalau bahasa kita, ya udah Musa, pukul aja tongkatmu. Nabi Musa nggak kepikir kalau tongkatnya dia ular. Nah, itulah ilmu yang arti kata ini pemberian Allah. Tapi kalau ilmu misal kayak baca bentar langsung gitu ya, itu bukanlah karomah. Itu kalau bahasa kita mungkin ilmu hitam, ilmu yang dari jin, bukan ilmu merah ya. Arti kata ilmu hitam itu ilmu yang sekongkol dengan jin sehingga membuat rusak akidah kita. Bahkan saking apanya jin sama kita, saking akrabnya, kita sulit untuk meninggal. Dia nggak mau pisah. Bahkan terjadi seperti ini. Meninggal orang itu. Lalu timbul jin yang kawannya tadi, kawan akrabnya tadi, selama dia hidup belum sempat diruqyah orang itu. Apa yang terjadi? Jin ini masuk dalam mimpi salah satu orang. Dia mengatakan, "Hei, saya jadi apa? Jadi harimau gitu misalnya. Saya yang meninggal minggu yang lalu, nama saya Ciano. Saya jadi harimau. Kalau nggak percaya, kamu tengok di bawah pokok durian itu ada durian yang jatuh. Saya buka, tengok beneran. Bagi orang yang tidak punya ilmu, wah ini Ciano jadi harimau. Tetapi bagi orang yang beriman, itu hanya jin yang bersama dia di masa hidup. Dia pengen bikin fitnah di kampung itu. Ya, padahal dalam keyakinan kita, alam barzah ya alam barzah, nggak ada yang bisa bangkit lagi. Kalau mengatakan dukun, saya bisa ketemu roh, bohong. Nggak ada yang bisa ketemu roh. Roh itu alamnya lain. Kalau ada, ya jin tadi. Hati-hati. Ya, sekali lagi ini berat juga nih. Ini para dukun, mohon maaf ya. Kalau untuk dialog boleh bersama saya, misalnya karena saya pengalaman, saya sambil jualan malam ada teman dari Banten. Dia tidur di hotel Anda, dia pas tempat saya, dia cerita tentang dia punya batu merah delima, katanya kan. Dia punya keris, katanya, yang setiap malam suro dia mandiin segala macam. Maka saya jelaskan. Saya jelasi, bang, mohon maaf. Hati-hati, kalau menurut saya itu abang itu sudah sekongkol sama jin, bekerja sama jin, saya bilang kan. Kalau abang tidak membuangkan itu, tidak diruqyah, saya khawatir jangka panjang abang. Saya bilang gitu. Kalaulah ada abang dicerita dia kebal segala macam. Saya bilang, kalaulah ada ilmu kebal bang, kenapa sahabat Nabi nggak kebal bang? Saya bilang, Rasulullah, seharusnya Rasulullah perang. Ya. Ayo tembak saya ini kan Rasulullah, harusnya gitu kan gitu. Ternyata tidak, Rasulullah pakai baju besi, gitu kan? Ternyata Rasulullah latihan perang, para sahabat di atas kiai itu sahabat, keyakinannya kepada Allah, gitu kan? Dia latihan perang pakai baju besi, pakai kuda, apa tiap hari olahraga biar fisiknya kuat, gitu kan? Banyak lukanya. Iya banyak terlukanya, gitu kan? Nah, harusnya kan tidak. Harusnya dia, ya Allah, bikin saya kebal dong. Kan enggak seperti itu. Nah ini, sehingga ke orang ini tadi bilang, jadi solusi saya apa? Dia katanya punya batu merah delima, gitu ya. Wah, yang kerisnya atau ilmu amalan apa? Saya bilang, ya udah bang, solusinya nggak ada lain kecuali abang ruqyah Syar'i untuk membuang-buang itu. Kenapa? Kalau tidak, jangka panjangnya sangat membahayakan diri kita. Kenapa? Kalau kita sudah bersekongkol sama jin tidak mau tanpa pamrih. Ada yang diambil dari kita. Bisa istri kita yang dizinain terus, ya kan? Apalah gitu, dia mah tumbal begitu. Ya ada tumbalnya, bahasa seperti dia ada tumbalnya. Itu kan, maka hati-hati. Kalau kurang puas dengan
acara saya di Bungo TV, boleh kita dialog diskusi gitu ya. Mungkin ada amalan-amalan yang tidak pas sehingga membuat kita kira itu adalah ilmu yang Allah ridhoin gitu ya. Ternyata ilmu yang mengundang jin. Gitu kali. Baik Ustaz. Ya artinya kita tidak boleh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada dalam syariat Islam gitu. Sebelum kita nggak ke sana lagi lah. Kita ini berat juga kayak. Cuman nanti saja pesan saya kalau ada yang kira-kira kurang pengen bertanya ya, kurang puas dari penjelasan tadi, boleh kita diskusi sama saya gitu kan. Boleh, karena daripada saya tidak ada niat apa-apa, saya hanya mengkaji, meluruskan agar akidah kita tidak rusak. Dikira kita alim, soleh, ternyata amalan kita justru mengundang jin. Cuman itu tidak ada niat lain. Kita lain pertanyaan lah. Dalam masyarakat kita ini kan, masyarakat dulu atau apalagi kan dulu itu, derajat kita dalam menuntut ilmu antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Oh, perempuan nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi begitu kan sekarang lah. Ujung-ujungnya ke dapur juga gitu ya. Nanti ke dapur. Iya. Jadi istri juga. Atau apa nanti sekolah tinggi-tinggi. Itu bagaimana? Oke, saya juga kemarin sempat ngomen di Facebook gitu ya, karena ada dia bikin status, dia merasa risih omongan orang karena dia menyekolahkan anaknya, anak perempuannya dia sekolahkan tinggi-tinggi, lalu ada yang komen lah gitu kan, untuk apa sekolah nyekolah anak tinggi-tinggi, anak perempuan tinggi-tinggi, nanti kan ujungnya ke dapur juga. Maka saya jawab bahwa dalam Islam itu guru pertama bagi anak kita adalah ibu. Madrasah pertama dalam rumah tangga itu untuk anak kita adalah ibunya. Bagaimana kalau ibunya tidak punya ilmu? Gitu kan? Bagaimana ibunya tidak memahami ilmu? Ya. Maka untuk menuntut ilmu ini tidak ada batasnya, mau perempuan mau laki-laki, mau setinggi-tingginya kalau bisa, gitu kan? Kalau urusan dia ke dapur tuh bukan ke situ perginya ya, gitu. Karena apalagi seorang ibu di zaman sekarang kalau dia tidak punya ilmu, bawaannya emosi aja. Dia nggak ada ketemu solusi, apalagi melihat kondisi anak-anak sekarang yang dulu dikatakan anak milenial, sekarang ada istilah anak stroberi gitu ya. Iya kan? Dia pintar-pintar, cerdas-cerdas tapi cengeng, sama kayak stroberi gitu ya. Dia cantik, tapi ditekan sedikit penyet. Nah, ini anak-anak kita sekarang, anak-anak kita sekarang tuh kreatif, pintar, cerdas, cantik-cantik, gagah-gagah, tapi cengeng, tidak mau susah, maunya simpel-simpel saja. Nah, ini kan, oh iya, maunya enaknya aja gitu kan. Nah, maka hal seperti ini seorang ibu, seorang perempuan mesti cari ilmunya, belajar lagi terus, gitu kan? Seperti itu, nggak benar. Kalau dulu, oke lah, mungkin zaman-zaman dahulu kehidupan kan, saya masih merasakan itu lama, tahun-tahun 90-an. Pulang sekolah tuh ke kebun, ya gitu kan, pulang lagi. Nikah pun setinggi apapun ilmu perempuan tuh tetap nebas gitu kan. Kan beda zaman sekarang. Zaman sekarang tidak. Zaman sekarang perempuan banyak berkarir, pimpinan-pimpinan perusahaan segala macam banyak. Gitu kan, bahkan presiden ada. Bupati segala macam gitu kan ada. Gitu. Yang penting ilmunya itu bisa membuat dia bahagia dunia, terutama akhirat. Baik Ustaz. Masya Allah. Kemudian pas kita mencari, mungkin banyak yang ditanyakan juga nih kepada pemirsa, mungkin penasaran gitu kan, ilmu agama gitu kan penting Ustaz. Jadi ketika kita mencari imam atau mencari makmum sebagai pasangan hidup kita, apakah kita harus mencari yang paham agama? Sedangkan untuk sekarang ini, untuk mencari seseorang yang memahami agama itu sangat sulit, Ustaz. Karena kebanyakan kita kuliah gitu kan, yang pondok, anak-anak pondokan begitu kan, itu jarang gitu. Oke. Ataukah semua orang harus dengan orang pondokan gitu kan? Enggak. Kasihan juga ya Pak ya. Kan? Oke. Pemirsa, sebenarnya memang
itulah kondisi kita sekarang ini, yang lihatnya adalah zahirnya saja. Ya. Yang penting makna imam tadi bukan imam sholat maksudnya, Ya. rumah tangga Rumah ya. tangga. Oke, dalam rumah tangga itu memang butuh imam, itu pimpinan kita ialah seorang suami. Bagaimana kalau suami kita tidak paham agama, maka alamat bermasalah kehidupan, terutama akhirat. Misal sang suami tidak bisa baca Quran, sang suami tidak paham tentang sholat, gitu kan? Ini membahayakan untuk rumah tangga kita. Hanya suaminya cuma punya duit yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi tidak paham agama. Banyak masalah yang timbul dari rumah tangga itu, gitu kan? Dan tidak mesti anak pesantren ya, untuk pendamping. Contohnya istri saya alumni SMA ya, bukan alumni pesantren. Dalam arti kata, di saat kita sudah punya modal, sebagai laki-laki ini memang punya kewajiban mendalami ilmu agama sedalam-dalamnya, karena kita sebagai pemimpin, imam tadi, gitu kan. Istri kita juga kita pilih orang yang tidak cukup hanya ilmuannya yang tinggi, tetapi ilmu tentang kepatuhan kepada suami. Kenapa? Karena kalau hanya modal ilmu, ini bisa juga rusak rumah tangga. Karena saya pernah ketemu sama-sama alumni pesantren, cerai dia. Kenapa? Karena sering ribut. Dia punya sama-sama apa? Dalil. Ya kan? Kata suami, istri wajib patuh kepada suami. Ini dalilnya. Kata istri, suami wajib bantu istri. Ini dalilnya. Katanya gitu. Akhirnya ribut, cerai orang itu. Nah, dalam arti apa? Arti kata apa? Seorang perempuan itu setinggi-tinggi ilmu dia, tetap dia wajib patuh kepada suaminya. Tetapi tengok permasalahannya, babnya ada bab-bab tertentu gitu kan. Kalau suami nyuruh maksiat, ya enggak gitu. Maka kita lihat juga kan kenapa orang-orang dahulu tidak punya ilmu tapi akur sampai punya anak gitu ya. Sampai anak cucu padahal nikahnya dijodoh gitu ya. Nah, salah satunya itu sang istrinya tidak pernah melawan. Udah suami iya aja gitu ya. Nah, kenapa? Karena ilmunya memang kurang. Tapi kalau ilmunya tinggi, saya ribut juga. Saya capek nih. Saya juga kan bantu kamu cari duit. Wah gitu kan. Tetapi kadang enggaklah, saya niatnya nolong kamu sebagai imam rumah tangga kita. Saya nolong kamu, saya dapat pahala yang banyak gitu. Seperti itu. Dan untuk masalah jodoh tidak mesti di pesantren ya, tapi kalau memang ketemu pesantren ya lebih baik juga gitu ya. Karena dalam kondisi sekarang itu pengamalannya yang kita cari, karena kita lihat sekarang tuh banyak orang yang berilmu tapi justru ilmunya merusak diri sendiri. Nah, ini perginya ke keberkahan. Ya, saya sering bilang juga sama santri saya, orang dahulu yang dicari ilmu, orang sekarang yang cari ranking. Gitu. Kalau kami dulu sama penyebabnya, dulu orang ilmunya biasa-biasa saja tapi bisa jadi hebat. Misalnya mungkin kayak Soeharto, B.J. Habibie mungkin cuma modal ubi direbus tumbuk-tumbuk gitu ya, jadi Soeharto gitu ya. Orang-orang dulu kok bisa hebat-hebat, ternyata ada yang tinggal dari menuntut ilmu zaman sekarang, yaitu adab kepada guru. Itu kalau dulu zaman kami, apa kata guru kami patuhin. Bahkan kami senang disuruh. Sehingga walaupun sebodoh-bodohnya santri di masa itu, kalau tamat jadi orang hebat, ada keberkahan. Beda sama sekarang. Sama sekarang tuh anaknya pintar-pintar, pas sudah tamat malah kadang juga kayak mana nih Kodri, Isya anu tamat pesantren tapi gini-gini. Ya terkadang itu keberkahan. Tidak patuh kepada guru. Tidak patuh kepada guru. Taubahnya dengan padi. Padi itu sama-sama masaknya sama-sama kuning, tapi ada yang kosong, ada yang berisi. Nah sama, terkadang kita sekolah tuh hanya tinggal kelasnya aja yang tinggi, tetapi keberkahan Allah tarik. Salah satu penyebabnya adalah tidak punya adab. Adab itu orang tua kepada guru. Kalau dulu gitu kan, zaman dahulu nggak ada listrik, ngaji malam. Apa kata orang tua kita? Pak Ustadz, saya cuma ada kelapa. Kelapa, tolong didik anak saya ya, gitu kan. Pak Ustadz, saya cuma ada minyak tanah. Karena dulu lampu-lampunya dari kaleng susu gitu ya. Nah, tapi kenapa anaknya hebat-hebat? Ketulusan orang tua menitip anaknya kepada Ustadz. Sekarang kan enggak. Sekarang yang dicari kadang malah dipenjarakan Ustadznya, gitu misalkan. Wah ini nggak bisa, nggak terima ini katanya. Nah,
ini dia, ketidakterimaannya itulah membuat keberkahan hilang sehingga anaknya nggak bisa apa-apa. Gitu. Outputnya tidak jadi apa-apa. Tidak ada apa-apa. Maka kalau saya pribadi sih, dalam menuntut ilmu pernah saya dulu yang protes kan, saya nggak rela anak saya diginiin. Saya bilang, Bu, di sini anak saya bilang, di rumah anak ibu. Adab dalam Islam seperti itu. Di saat ibu, bapak menitipkan anak bapak ke pesantren, ya udah, itu orang tuanya guru-guru. Dia di sini nuntut ilmu. Kami ini waras. Kalau anak ibu misal salah tidak boleh dihukum, ya bagaimana coba? Kalau kami kecil dulu lebih parah lagi. Zaman dulu, ya pendidikan zaman dulu, dipecut sama guru lah segala macam, sampai apa? Pakai lidi dia. SD masih biasa aja, gitu kan? Inilah yang, kalau kita itulah salah satu penyebab anak kita tadi jadi sekarang jadi anak stroberi, anak yang cengeng. Dia hebat memang, pintar. Dibanding anak yang dulu, dibanding kami dulu, masa-masa tahun 90-an, 80-an. Bodoh orang dulu, tapi mental apa namanya? Fisiknya kuat. Orang sekarang ilmunya hebat, tapi mentalnya yang bermasalah, gitu kan? Sehingga disuruh ini nggak mau. Pas pulang libur nengok piring di rumah banyak, nggak mau cuci piring, gitu kan? Baju nggak mau nyuci, dia mau beresnya aja. Kenapa? Ini tadi terlalu dimanjakan. Itu jadi anak-anak yang ya anak cengeng walaupun hebat. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Jadi bagaimana sih kita nih seharusnya mendidik anak kita? Atau kan ada orang tua nih yang, oh saya ini ilmunya kurang, atau pemahaman tentang ilmu agama saya kurang. Jadi saya titipkan anak saya ke sini gitu kan. Saya suruh ngaji ke sini begitu. Ya bagus. Artinya dalam kondisi sekarang tidak ada alasan untuk tidak punya ilmu. Ya kalau kita sibuk cari duit, ada anak privat namanya kan. Saya tengok anak orang-orang kaya itu gitu. Orang tuanya sibuk misalkan, maka pagi anaknya sekolah, sore anaknya les, malam anaknya ngaji. Dia punya waktu juga untuk main. Ada waktu untuk main juga, sehingga anak juga tidak stres. Dan juga ada lagi bilang, Pak Ustadz, anak saya ini umurnya kira-kira 8 tahun lah, gitu ya. Bagaimana kalau baiknya bagaimana saya mendidiknya? Apakah saya ilmu agama dulu atau ilmu dunia dulu? Ya. Gitu kan? Padahal sebenarnya ilmu agama itu dari kecil tuh sudah diajarin. Ditanamkan. Bahkan waktu lahir kan diazanin, ya kan? Kupingnya Allahu Akbar, sebelah kiri dikomatkan, gitu ya. Itu sudah belajar ilmu agama, akidah dari kecil dididik, gitu kan? Kalau dia sudah besar, sudah bisa berpikir, terserah dia mau kemana. Ini orang tua sekarang nih, dan santri saya banyak yang curhat, dia pengen ini, orang tuanya pengen ini. Itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau seperti ini kita sebagai orang tua ikut keinginan anak, dibimbing, karena nggak bisa dipaksa. Iya. Misalnya dia anak IPS dipaksa ke IPA, nggak nyambung lah, pusing dia, apa ini nggak ngerti rumus-rumus gitu kan? Nah, ada babnya, gitu kan? Maka kita sebagai orang tua mesti bijak menyikapi anak di akhir zaman ini. Kita itu sebagai orang tua hanya membimbing, jangan sampai dia salah. Saya pengennya ini, saya kuliah di ini atau masuk sekolah ini, silakan. Nah, saya maunya ke umum, silakan. Tapi kasih pemahaman, nah umum gini, godaan imannya seperti ini, gitu kan? Kasih gambaran dulu. Nah, kamu boleh sekolah umum dengan syarat kita bikin taklim di rumah, gitu kan? Minimal seminggu sekali kita punya taklim, dan kamu kita bikin aturan, gitu kan? Karena pergaulan di umum itu lebih leluasa, gitu kan? Tidak boleh juga kita terlalu ketat. Kalau terlalu ketat, anak sekarang justru itu dia bikin berbohong orang tuanya. Mau kemana nak? Mau les, bukan les, los. Ya itu dia. Akibat apa? Orang tuanya terlalu otoriter, nggak bisa juga. Dalam mendidik sekarang tuh anak jadi teman. Ya, anak jadikan teman. Artinya biar dia berani curhat sama kita. Apalagi kalau kita punya anak seorang cowok misal, seorang ayah punya anak gadis. Jadi kan kita ada cinta pertamanya. Temanin dia, ajak dia, bagaimana usahakan dia untuk bisa mengadu sama kita, gitu kan? Tidak apa-apa kita bercerita tentang
lawan jenis gitu kan, tidak apa-apa, agar dia merasakan kalau dia tidak mendapatkan dari ayahnya, dia akan mencari orang-orang lain itu yang bikin masalah, ya kan? Ini cara kalau saya sih punya anak gadis, ya kadang saya bawa saya tanya mau kemana, malam ini kah duduk kafe, ayo biar tahu dia bagaimana tuh, jangan timbul penasaran kafe itu bagaimana sih, sehingga dia diam-diam pergi. Abi izin ya, kemana, mau tempat teman, bukan ke kafe dia, tapi sama laki-laki yang Allah tidak ridho kan, belum nikah kan gitu. Mending sama kita, sama ayahnya kan, ayo anak kita ke kafe, wah biar tahu, oh gini kafe gitu kan, iya kan. Kita punya anak laki-laki juga gitu, kalau dia sudah dewasa, suruh istri kita untuk akrabin, jadikan ibunya sebagai cinta pertama anaknya, sehingga anaknya curhat apa segala macam, ada masalah di luar, yuk nak, daripada dia curhatnya salah. Akhirnya kata temannya, kenapa kamu kok murung? Pusing saya ini. Saya cinta saya ditolak. Ada ini dikasihnya sabu kan. Ya udah. Nah, hati-hati ya, maka anak-anak kita sekarang diakrabin. Jadi tapi ada batas-batas juga kan. Kalau saya sendiri, saya pancing karena anak saya sudah mulai dewasa gitu kan. Pemikirannya saya Kak, kalau jatuh cinta cerita dong sama Abi. Dia malu-malu kan? Ya biasa anak-anak baru gede. Ya saya pengennya gitu, kalau dia jatuh cinta cerita sama saya. Biar saya arahkan, silakan jatuh cinta. Jatuh cinta itu tidak haram, tapi ada ilmunya. Kembali kepada ilmu. Ada, kalau kita tidak punya ilmu bisa jadi haram jatuh cinta. Ya kan? Saya suka sama si Anu, tengok lawan jenis. Normal berarti. Yang tidak normal sejenis. Ini yang bahaya. Dalam Islam itu haram, ya kan? Bercinta sejenis itu haram. Nah, kalau kita dia Abi saya suka sama si Anu, tengok dia cewek, cowoknya bagus, tapi dibimbing, jelasin ini sampai saya bilang kalau kamu bagaimana cara mengatasi rindu, ya kan? Ini butuh ilmu ini, makanya imam rumah tangga tadi kepada makmumnya, makmum kita siapa? Istri kita, anak-anak kita, jelasin. Kalau lagi jatuh cinta yang berat, bagaimana cara mengatasinya? Jelasi ke anak kita kan. Bagaimana kalau saya nggak tahan lagi nih misalnya, atau saya ditolak atau macam gitu kan. Nah, butuh ilmu. Kalau tidak seperti itu, ini membuat anak kita stres. Dia akan mencari apalah yang penting happy gitu kan. Nah, inilah pentingnya ilmu dalam Islam. Jadi pemirsa, itulah pentingnya ilmu ya kita dalam Islam, apalagi dalam berkehidupan kita sangat butuh sekali dengan ilmu. Untuk sekarang ini kita break dulu ya pemirsa. Tapi sebelum itu, jika pemirsa ada yang mau bertanya bisa melalui chat WhatsApp kami di nomor 0822 5524 4126 atau melalui DM Instagram kami di @program_bungo_tv. Tetaplah bersama kami di program Batas Waktu. Bungo TV selalu di hati.